Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita akan disapa dengan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini karena Kau masih memberikan kesempatan dan nafas kehidupan. Dan pada pagi hari ini kami akan mengawali segala kegiatan dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami menyadari perlunya dibekali dan disapa oleh firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi navigasi di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing, supaya firman-Mu ini boleh tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari ini kita hendak disapa dengan firman Tuhan, yaitu di hari Sabtu 8 Februari 2025. Nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 35. Begini bunyinya, di bawah perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sering mendengarkan ungkapan ataupun istilah dalam bahasa Latin, yaitu ora et labora. Berdoa dan bekerja, prayer and action. Kedua kegiatan ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang harus diterapkan dan dihidupi oleh orang yang percaya. Boleh kita selidiki dua kegiatan ini, bahwa dua kegiatan ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu berdoa tanpa bekerja. Kalau orang Kristen misalnya hanya berdoa dan berdoa saja tanpa melakukannya, tanpa yaitu no action, maka kita bisa melihat kegiatan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya tidak ada hasil yang berarti dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu misalnya hanya bekerja tanpa berdoa. Bekerja terus, tapi tidak diawali dengan doa. Maka yang kita jumpai adalah akan terjadi kesulitan untuk mewujud nyatakan, yaitu pekerjaannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada juga istilah ataupun ungkapan dalam bahasa Batak, yaitu sato ngani ulaon ima tangian. Sato ngani ulaon ima namertangian. Apa yang hendak dikatakan dari istilah dalam bahasa Batak ini, yaitu ketika kita sudah berdoa, rasanya pekerjaan itu setengahnya sudah terselesaikan. Yang hendak ditekankan di sini adalah betapa pentingnya namartangian, betapa pentingnya doa itu bagi orang Batak, sehingga adalah ungkapan ini, sehingga padohan ini ada hingga saat ini. Jadi orang Batak untuk memulai segala sesuatunya, baik itu ulang pesta, adat, ataupun pekerjaan, misalnya seperti petani yang bertani, orang Batak akan mengawalinya dengan berdoa. Rasanya kalau sudah berdoa, maka kita tinggal mengaplikasikan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Ada tradisi di kampung misalnya, kalau di daerah kita orang Batak di Sumatera itu cenderung dengan masyarakat agraris ataupun para petani. Jadi kalau di kampung itu ada namanya tradisi menabur boni. Jadi para petani sebelum menabur boni ataupun menabur benih akan dilakukan pertangyangan terlebih dahulu. Sebenarnya secara sederhana mereka menyadari bahwa pertumbuhan benih itu haruslah didasari dengan doa kepada Tuhan.
Artinya segala kegiatan proses pertanian itu haruslah didasari ataupun diawali dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati pertumbuhan dari benih itu sebelum siap untuk ditebarkan. Jadi benih itu akan didoakan terlebih dahulu supaya pertumbuhannya itu nanti tidak diganggu oleh ulat, oleh hama misalnya, ataupun cuaca itu akan baik. Apa yang diharapkan itu dimohonkan kepada Tuhan supaya misalnya udan paremean itu, ataupun sinar matahari, atau bahkan kesehatan dari para petani supaya dia dapat melanjutkannya ke tahap dari penanaman hingga panennya nanti. Saudara-saudari, hal ini membuktikan bahwa tanggian ataupun doa itu sangat melekat dalam kehidupan orang Batak. Bisa kita lihat dari tradisi Manabur Boni tadi. Para petani itu menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa ketika tidak menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga sebagai pengikut Kristus harus menjadikan doa itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kegiatan yang berdoa itu adalah hal yang prioritas dan bukan hanya pelengkap ataupun komplementer. Bukan hanya sekedar sambil-sambilan, tetapi bolehlah kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Kita melakukannya setiap hari. Melalui nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Yesus juga memiliki kebiasaan yang patut kita teladani. Apa itu yang patut kita teladani? Dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus melakukan yaitu menyingkir sejenak atau mencari tempat yang sunyi. Kalau dikatakan di sini tempat yang terpencil, lalu ia berdoa di sana. Yesus memiliki kebiasaan yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ini berkaitan dengan disiplin berdoa. Tepat pada subuh hari, sebelum melakukan atau melanjutkan pelayanannya, Yesus mengawalinya dengan berdoa. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa doa itu tidak terlepas dari kehidupan Yesus, tidak terlepas dari pelayanan Yesus. Ia selalu menjaga konektivitasnya kepada Bapaknya. Kalau kita menyadari memang kalau berdoa di pagi hari adalah waktu yang tepat. Karena apa waktu yang tepat? Karena di pagi hari itu masih minimnya gangguan. Dan itu adalah waktu yang bisa dikatakan tenang, kusyuk, hikmat, di mana kita dapat fokus, konsentrasi dalam menjalin relasi intim kepada Tuhan. Di pagi hari ini bisa dikatakan di mana kita mau mengawali segala kegiatan kita, mengawali segala yaitu pekerjaan kita. Nah, disitulah kita boleh menjalin relasi yang intim kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa di pagi hari? Sebab cara kita itu untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, terima kasih, pada pagi hari ini saya masih Engkau berikan nafas kehidupan dan kesehatan. Maka dari itu ketika kita berdoa di pagi hari, itulah cara kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari ketika kita bangun dari tempat tidur, kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah hidup kita, kesempatan untuk mengupgrade kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Hidup yang selalu bertransformasi, hidup yang selalu yaitu dibaharui dalam akal dan budinya. Mungkin saja sudah banyak di antara kita orang Kristen yang sudah tidak menerapkan doa di pagi hari.
Mungkin saja begitu bangun pagi kita langsung ambil HP, smartphone kita, kepo dengan media sosial kita, mungkin scroll TikTok ataupun TokTok, dan langsung melihat project timeline-nya. Yang mau dikatakan di sini, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari memprioritaskan doa itu sendiri. Doa di pagi hari adalah disiplin doa yang boleh kita teladani dari Yesus. Semua orang pasti memiliki kesibukan masing-masing. Yang hendak mau dikatakan di sini, buatlah waktumu ataupun sediakan waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari persekutuan yang intim kepada Tuhan. Marilah kita membangun kesadaran betapa pentingnya segala sesuatunya yang akan kita lakukan haruslah kita awali dan mulai dengan doa. Seperti Yesus dalam pelayanannya tidak terlepas dari doa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menguatkan kami dan memberikan semangat dan spirit bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh kami aplikasikan dalam realitas kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami serahkan jiwa dan raga umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang melawat mereka dan menemani setiap proses kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan memakai kami menjadi media dan alat-Mu untuk mewujudkan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.